rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Hari demi hari rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah.
berkata, Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikut Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu.
dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan tenanglah, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu, di sembahkan lagu di hadapan Rajaku.
Aku puas di hadirat-Mu. Aku bebas di hadirat-Mu, ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Haleluya. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sepanjang malam ini Tuhan. Boleh bangun dengan tubuh yang segar, sehingga kami boleh bersekutu kembali, memuliakan Engkau Tuhan. Menenangkan hati kami di hadirat, mengizinkan firman-Mu boleh mengisi kehidupan kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi daging yang menampakkan diri bagi kami Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh menyentuh Engkau, kalau kami boleh menjamah Engkau Tuhan, kalau kami boleh memandang wajah-Mu Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan firman-Mu Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan hidup-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan pengharapan, dengan sukacita. Hidup-Mu berlimpah-limpah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, terpujilah Tuhan, berdaulatlah Tuhan atas seluruh hidup kami. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Semua. Shalom, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan. Shalom keluarga Kevira. Lagi di luar kah? Oh, ada ternyata. Halo, selamat pagi semua. Baik, yang di radio. Dalam yang di radio. Siapa yang di radio ini? Satu atau dua ini? Baik. Mana kabar Papua? Ada yang mau sharing pagi ini? Papua mau sharing? Mungkin udah lama gak dengar suaranya.
Halo Halo. semua. Puji Tuhan. Ah, Selamat Hari Waisak. Hari Waisak sekarang. Gak ada yang zina. Oh, Kak Heni. Eh, Tapi orang Buddha ya Waisak ya. Ya, puji Tuhan. Eh, kita bersyukur dan kita boleh mendengarkan. Kadang-kadang saya hanya mungkin 15 menit gitu ya bisa mendengarkan gitu ya. Nah, pagi itu kalau Kevira sekolah itu biasanya sudah harus ngantar sekolah. Jadi di sana jam 5 Kevira sudah sekolah. Jadi biasanya kalau nggak ada ini pulang masih bisa ikut gitu ya 15 menit gitu ya. Tapi ketika 15 menit terakhir gitu ya, saya dengarkan gitu ya. Saya ikut itu uh, selalu ada hal-hal yang membuat saya secara ini gitu. Kemarin dikatakan jangan pernah berani melangkahkan hari itu tanpa perkataan Tuhan gitu ya. Jadi sepanjang hari itu kita berada dalam situasi yang kita tidak tahu sepanjang hari gitu ya. Dan kalau bagi saudara di sana gitu ya, seperti waktu kita di sana dulu bersama-sama gitu, ya kalau saudara dengarkan ini ada helikopter patroli gitu ya. Ini kalau udah sering dengar helikopter begini berarti situasi sedang haleluya gitu ya. Ada hal-hal yang apa namanya, yang benar-benar kami ya merasa benar-benar ditempatkan seperti domba di tengah-tengah serigala gitu. Jadi harus ya sudah ketika perkataan itu jangan berani melewati sepanjang hari ini tanpa perkataan Tuhan. Wah itu benar-benar satu perkataan yang luar biasa gitu ya. Nah, nggak tahu apa yang terjadi gitu ya, karena di sini cukup rumit gitu keadaan. Jadi terakhir kemarin ketika ibadah itu di sini kan bupatinya kan satu gereja gitu ya. Ketika beliau ada kesaksian gitu, ya minta ke jemaat gitu ya. Dari sini karena dulunya sebenarnya di sini itu cukup aman gitu ya, cukup baik saja gitu di Nabire gitu ya. Cuman terakhir-terakhir karena eh, di apa kabupaten-kabupaten sekitarnya dan di eh, di mana mereka sudah kalau nggak tahu mungkin di YouTube mungkin nggak terlalu ini ya kalau di berita kayak Batam News atau tentang Batam gitu di media online di sini itu cukup apa namanya ya setiap hari ya harus siap siaga gitu ya. Jadi memang nggak bisa seperti perekonomian itu seperti jadi apa ya seperti lumpuh gitu loh. Karena orang takut-takut gitu kan. Jadi ini semalam itu ada 3 kantor dinas itu terbakar gitu ya. Kalau sudah terbakar gitu sudah itu lagi itu. Langsung indikasinya ya paling di antara mereka juga gitu. Jadi memang yang dari karena yang dari puncak dari Timika dari Intan Jaya itu uh, uh, udah banyak di ini ya terjadi uh, ditekan, jadi larinya ke arah sini gitu ya. Jadi memang benar-benar ya Tuhan yang kita perlukan setiap hari gitu ya. Ya kami perlu Tuhan setiap hari gitu. Setiap hari benar-benar ya dengan uh, tingkat mungkin kalau di sana jam 12 jam 1 kita bisa naik motor malam itu udah biasa saja gitu ya. Paling cuman takutnya dingin aja gitu ya. Atau mungkin itu jam 1 jam 2 naik motor biasa gitu. Di sini kita keluar jam 8 setengah 9 itu sudah griming-griming gitu rasanya di jalan itu gitu. Nah, jadi memang benar kalau sudah ini ya udah uh, lebih uh, dibanding di Malang ya lebih
masih belum di Malang gitu ya kondisinya, maksudnya di sana kan banyak begal apa, di sini harus lebih ekstra gitu ya. Tapi di antara semuanya itu gitu ya, eee, kami percaya gitu ya, eee, ketika kami harus ada di tempat ini gitu, kemarin saya dapat satu hal karena saya tanya-tanya gitu ya. Jadi Tuhan, aku melakukan apa sampai dengan hari ini tuh aku apa gitu, aku ngapain gitu kan. Nah, pertanyaan itu, setiap kali saya diam gitu, saya tanya gitu ya, "Aku ngapain Tuhan?" Karena bahkan, semua hal yang saya coba lakukan di sini seperti tertutup gitu ya, eee, datangnya tiba-tiba dan berhentinya tiba-tiba gitu ya. Kemarin itu saya ada dapat tawaran gitu ya, itu proyek pembangunan kantor gubernur Papua Tengah gitu ya. Itu kontraktornya orang dari Jakarta gitu ya. Kemudian udah kami komunikasi, mereka udah mau datang ke sini tanda tangan kontrak gitu ya, karena dia udah pemenang tender gitu ya. Itu proyeknya lumayan besar gitu, 490 miliar gitu ya. Nah, kemudian saya sudah nego gaji dan lain sebagainya. Nah, akhirnya sudah oke, nanti kalau sudah tanda tangan kita udah kerjakan, baru kita bikin offering letter-nya gitu ya. Dan lumayan juga begitu kan. Nah, sudah berjalan begitu, saya tunggu lama nggak ada kabarnya gitu kan. Nah, saya coba chat gitu kan, udah hampir karena dia bilang, 2 minggu sebelumnya itu udah mau tanda tangan, tapi tidak ada kabarnya gitu ya. Saya coba chat, "Gimana Pak kabarnya?" "Waduh kayaknya bukan, tempat kita Pak, dikirim surat pembatalan," gitu ya. Padahal sudah memenang tender gitu ya. Pemenang tender itu artinya ya sudah karena ditenderkan, udah menang proyek segitu gitu kan, pasti kan udah siap gitu kontraktornya. Dikirim sama saya pembatalan proyek itu dengan perusahaan itu gitu. Karena proyek itu diambil alih sama Kementerian PUPR gitu. Jadi diambil sama pusat gitu, bukan sama daerah lagi gitu ya. Jadi sambil ketawa gitu ya, Tuhan, eee karena sempat sedikit alot gitu ya nego gaji, sambil ketawa gitu ya. Ini gara-gara dalam hati saya, gara-gara kamu nego gaji saya mungkin gitu dalam hati saya gitu. Mungkin gara-gara nego gaji makanya proyeknya nggak jadi gitu. Tapi, eee, saya percaya gitu ya, ketika, eee, itu kenapa gitu, Tuhan sampai segitunya ya Tuhan buat gitu ya, maksudnya, eee, wah ini dalam pikiran saya, masa gara-gara saya gitu sampai harus diambil ini kan, nggak ada kalau kita berpikir kan, "Ah siapa sih kamu?" Gitu kan. Tapi saya dalam hati kecil saya itu muncul gitu ya, "Ini gara-gara kamu nego gaji saya ini," gitu. Tapi Saudara, mungkin itu yang apa namanya, seperti menggelitik itu saja gitu ya. Karena mungkin kita terlalu yakin bahwa kita itu ya sama Tuhan gitu loh. Maksudnya, kadang-kadang, eee, apa yang kita lakukan gitu, karena kita yakin sekali kita ini, berjalan walaupun dalam segala keadaan gitu, kita percaya, kita belajar, kita hidupi selama ini gitu kan, bahwa Tuhan itu ada di dalam kita gitu ya. Jadi apa yang, orang lakukan terhadap kita, dia sedang memperlakukan Tuhan di dalam kita gitu ya. Jadi, eee, semuanya seperti berapa kali gitu ya, saya udah, coba gitu kan, bahkan orang-orang yang, pengen nolong gitu ya, itu pun tak bisa gitu ya. Kalau memang belum apa, belum maunya Tuhan gitu ya. Tapi, yang ketika saya diam gitu, yang saat ini saya tanya gitu, "Apa sih Tuhan?" Gitu. Ya cuman satu, hal begini Saudara, Tuhan kasih gambaran begini, "Kamu itu kurir gitu loh, kamu itu kan, apa yang kuperintahkan, aku suruh kamu bawa, boleh nggak kurir itu buka paket?" Gitu kan. Saya bilang, "Kalau kita, ini kan nggak mungkin seorang kurir berani membuka paket gitu kan. Ya apa yang disuruh antar ke mana, ya udah lakukan ke situ," gitu. Ketika, sudah sampai di tempat, dari situlah kita bisa lihat orang yang menerimanya itu bagaimana gitu ya. Apakah dia senang atau enggak gitu ya. Nah, kita hanya penyampai gitu ya. Saya cuman baru datang ke sini, udah aku suruh ke sini gitu loh, apapun yang ini nanti kamu lihat gitu. Jadi kerjakan saja apa yang ini gitu.
Jadi kadang-kadang ya saya diam gitu ya, setiap hari tanggal merah gitu bagi saya gitu ya di sini ya. Bener-bener setiap hari nggak ada tanggal hitam gitu, tanggal merah semua gitu ya. Saya bayangin dulu Pak D itu golek-golek di rumah gitu ya, setiap hari gitu ya, berapa lama gitu ya. Eee, ya masih beruntungnya kalau dulu, Pak D setiap hari disuntik kiri kanan gitu ya, kalau 54 kali itu kiri kanan, bokongnya disuntik gitu ya. Kalau saya masih di sini gitu, masih bisa makan, saya bisa jalan ke sana ke sini gitu ya. Eee, saya masih bisa ketemu orang-orang, ngobrol gitu ya. Tetapi ada satu hal sekarang yang saya lihat gitu, ketika, saya berkumpul gitu ya dengan teman-teman gitu, orang bapak-bapak di sini ada ibadah gitu ya, setiap hari Minggu sore gitu, ada ibadah gitu. Itu ya santai gitu ya, cuma ngopi gitu ya, kayak sama bapak-bapak gitu ya. Eee, sebelumnya itu nggak pernah berjalan gitu ya. Nah ketika baru dibuka gitu, saya ikut gitu, eee, kan itu ada sesuatu yang ndak ndak biasa gitu ya. Ketika mereka ngomong gitu, sharing firman gitu ya, ngobrol tentang ini gitu ya. Dan saya melihat gitu ya, justru di gereja ini kalau bapak-bapaknya itu ada kerinduan untuk ngomongin firman gitu, ngobrol gitu ya. Tapi ada yang di tempat yang, harusnya sepertinya itu yang tempat orang-orang sekolahnya teologi semua, yang di yayasan yang Mas saya itu justru, sudah apa namanya ya, ah, yang gitu-gitu aja gitu. Jadi berbeda gitu, ada satu perbedaan gitu ya. Kehausannya itu ada berbeda gitu. Eee, dan ketika orang-orang itu mulai bicara gitu, ceritakan hidupnya sama saya gitu kan, siapalah saya gini gitu kan. Maksudnya kita mau lihat gitu, saya orang baru gitu, mereka berani bercerita tentang, apa namanya, keadaan mereka, keluarga mereka, kondisi mereka gitu ya. Di situ saya mulai melihat menyampaikan paket itu ke orang-orang itu gitu, itu yang saya tangkap gitu ya. Walaupun ya kadang-kadang ya deg-degan gitu loh setiap hari gitu, apa namanya, pikirkan nanti yang untuk setiap tanggal 25 itu bagaimana, saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi sampai dengan hari ini kan Tuhan masih pelihara gitu ya. Eee, selanjutnya juga nggak tahu lagi gitu ya. Tapi, eee, banyak hal sebenarnya yang, eee, membuat, eee, nyata gitu apa yang kita pelajari gitu ya. Sehingga, eee, benar-benar kalau kita mau melihat inkarnasi Tuhan itu, eee, seperti kemarin Pak D bilang itu, ya kalau saya berbicara dengan, saya Pak D berbicara dengan kita, eee, artinya tapi saya bukan Tuhan gitu loh. Itu sesuatu yang mungkin agak rumit gitu ya dipikirkan gitu ya. Ketika kita datang gitu, eee, kita ngomong seperti apa namanya, ya itu kan perkataan Tuhan gitu loh. Ada yang satu hal yang kemarin saya lihat itu, oh begini Tuhan gitu ya, maksudnya, eee, apakah kita bisa dipisahkan dengan perkataan kita? Eee, kita adalah perkataan itu sendiri gitu loh. Seperti firman adalah, apa namanya, eee, di Yohanes 1 itu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah gitu. Kan nggak bisa dipisahkan antara firman itu dengan Allah itu, dan firman itu tidak bisa dipisahkan dengan Yesus gitu ya. Jadi setiap perkataan itu ya firman gitu. Jadi, mau nggak berkata aku Tuhan, kalau kita berkata aku ini Tuhan, itu menjadi salah gitu ya. Tetapi perkataan yang keluar ketika kita hidup sama Tuhan, ya itulah perkataan Tuhan yang mengajari kita juga gitu ya. Jadi nggak bisa dipisahkan antara Tuhan dengan, eee, perkataannya gitu. Ketika kita, eee, berbicara, ya ada Tuhan yang berkata-kata. Kita, eee, s sedang, eee, sedang menghidupi Tuhan gitu loh. Jadi inkarnasi yang kita itu saya, sampai, apa namanya, kita bisa memahami betul gitu loh bagaimana inkarnasi Tuhan itu ya perkataan Tuhan yang nyata dalam hidup kita gitu loh. Walaupun terkadang juga kita juga, ketika berbicara dengan orang, orang Tuhan juga menyatakan firman-Nya karena, setiap orang yang, percaya dan menerima Dia kan,
ada Tuhan, ada perkataan Tuhan, ada Tuhan di sana itu yang kita tampung gitu ya. Walaupun eh, ketika kita, oh sepertinya kok waktu kita ngomong itu kita kok lebih kuat dari orang itu gitu ya. Tetapi ternyata waktu orang lain itu juga berbicara tentang eh, hidupnya, tentang Tuhan gitu. Tuhan juga berbicara sama kita gitu. Jadi Tuhan di antara kita itu benar-benar nyata gitu ya. Jadi eh, memang saya benar-benar bisa merasakan gereja yang apa namanya eh, nyata itu adalah gereja yang berbicara dua arah gitu ya antara orang-orang antara jemaat-jemaatnya gitu ya. Jadi ketika kita ngobrol gitu, kalau misalnya saya di sana gitu ya, saya sama Pak D gitu ya. Ketika saya bicara, Pak D bicara, dan seringkali Pak D bilang kan, ya saya juga ketika ditegur sama Om Twin ya, saya lihat ada Tuhan gitu. Ketika ditegur sama Pak Yabes, eh, Tuhan juga berbicara melalui Pak Yabes gitu ya. Artinya ketika kita berbicara tentang Tuhan, makanya yang selama ini kita hanya kita sering dengar aja 2-3 orang berkumpul di situ aku ada gitu. Ketika sekarang benar-benar kita hidupi itu benar-benar nyata sekali gitu ya. Bahwa memang benar-benar Tuhan ada di antara kita gitu ya. Dan Tuhan berinkarnasi di antara kita semua gitu ya. Jadi bahkan kemarin gitu ketika mereka kan sebenarnya gereja ini kan agak sedikit anti dengan karismatik gitu ya. Gereja yang anti dengan apa namanya ajaran seperti GPI, apalagi dengan GPI itu mereka sudah memandangnya itu memang sudah sangat rendah gitu ya, karena beberapa orang banyak orang yang keluar dari GPI karena melimpahnya uang itu dan apa namanya di dalamnya itu benar-benar apa sudah mengerikan mungkin mereka lihat gitu ya. Eh, Mereka seperti dengan orang-orang GPI itu kurang gini gitu ya. Jadi ketika saya datang gitu kan, wah ini bukan GPI, ini bukan orang GPI itu, saya bilang kayak gitu. Ini bukan GPI ini katanya langsung gitu. Karena mereka ceritakan tentang ini. Kemudian saya bilang, "Eh, bukan artinya GPI tidak semuanya seperti itu gitu ya. Tapi itu ya pasti ada di antara kita gitu. Orang-orang yang seperti itu pasti ada gitu. Karena orang diperhadapkan dengan uang gitu. Intinya ya bagi saya bilang kalau apa namanya? eh, Orang yang mengekang bahwa ini merasa paling benar, itu yang menjadi salah gitu ya. Baru mereka bilang, "Oh, berarti kita juga sesat juga ya," gitu ya. Karena apa namanya, sudah merasa GKI ini paling benar gitu ya, di antara yang lain gitu ya. Jadi, saya bilang yang menjadi itu karena berhenti gitu loh, merasa paling benar, itu yang akhirnya Tuhan bilang nggak benar gitu. Jadi, semua pergerakan itu pasti ada kebenaran di sana, tapi ketika berhenti dalam satu program, satu doktrin, ya sudah berhenti, kebenarannya sudah hilang. Jadi secara luar biasa, ya kami akan menjalani apa yang ada di sini gitu Saudara, dengan segala keadaan kami percaya ini terus membuat, apa namanya, kami bersukacita walaupun, ya harus hukumnya kan hukum yang pertama, harus kembali bersukacita gitu ya. Saya percaya Saudara, dulu ketika uring-uringan gitu, saya ingat awal-awal kita Eee, mengenal pengajaran ini gitu ya. Uring-uringan kan rasanya, kalau udah agak merenggut gitu dibilang, "Ayo kembali ke hukum yang pertama, tidak boleh cemberut," gitu ya. Tidak boleh itu, harus bersukacita gitu. Dulu, masih mikir, "Gimana mau bersukacita keadaan seperti ini?" Gitu ya. Keadaan orang sudah, ada yang keluar, ada yang kocar-kacir, ada yang ini gitu ya. Gimana dengan belum lagi, apa namanya, wah pokoknya ya saudara ingat awal-awal dulu gitu kan. Cuman kembali harus bersukacita gitu ya. Saudara ketika, situasi yang berbeda seperti hari ini, ya kami harus bersukacita, kembali ke hukum itu gitu ya. Dalam segala keadaan bersukacitalah. Haleluya. Mungkin itu yang, eee, bisa saya bagikan. Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan. Oke, sudah diberkati kan? Dengar suaranya aja diberkati. Saudara, tadi waktu kita
nyanyi tadi ya. Saya itu kayak dengar suara yang lain gitu. Saya nyanyi gitu. Seperti ada suara dua gitu. Kan saya kadang suka suara dua gitu. Saya dengerin lagi suara saya. Kalau istri saya ya nggak suka lah suara dua gitu ya. Dia suara satu aja gitu. Nah, jadi saya dengerin gitu kan. Saya PP gini, saya nyanyi, saya dengerin suara saya suara dua enggak ya. Dari saya nggak mungkin gitu. Saya coba dengerin gitu, nggak pernah kayak gitu gitu. Jadi saya lihat mic-nya, kalau saudara bicara situ kan delay kan, nggak mungkin sama gitu. Tapi saya coba juga lihat ada mic yang terbuka enggak gitu. Jadi nggak ada mic yang terbuka, dan kalau terbuka memang itu nggak dia nggak sama, delay dia bisa berapa detik gitu. Jadi sambil saya dengerin gitu, saya dengerin, kok bisa ya? Kok bisa, apa gema dari mana? Tapi suaranya berbeda gitu. Apa bisa ya? Jadi satu orang itu jadi dua suara ya, gitu, kayak gitu. Karena saya sampai lihat itu, ih, ada uli nggak ya? Nggak ada gitu. Apa ada anak saya? Saya perhatiin itu ada gitu. Saudara, apa ya? Kehadiran Tuhan itu, saudara. Ini saudara. Kan ketika dikatakan 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Saudara, dia hadir itu saudara. Apa ya? Ketika dulu Tuhan menampakkan diri ketika dia dari bangkit itu ya. Ketika dia bangkit dari antara orang mati itu kan. Kan waktu penampakan Tuhan itu kan. Itu walaupun dia punya tubuh gitu. Tapi kan tubuhnya itu bisa hilang gitu. Dan pada waktu itu saudara, memang Yesus itu dia kayak pakai tubuh yang lain loh saudara. Kayak pakai rupa yang lain gitu. Makanya mereka tidak mengenalnya. Ada sesuatu di situ sebetulnya yang perlu kita coba ini kan saudara. Coba kita renungkan sedikit. Dari situ nanti kita tahu apa arti penampakan Tuhan, apa arti Tuhan ada di antara kamu gitu. Saudara, kemarin saya ada karena anak saya itu kan suka nonton itu apa kayak dongeng-dongeng itu loh saudara ya. Jadi kadang mereka yang nonton gitu kan, nanti saya karena di situ gitu kan ikut lihat gitu, mereka udah pada lari, saya yang nonton jadinya gitu, malas matiin gitu kan, gantiin. Jadi ada satu itu di situ saudara. Ada satu kisah di situ gitu. Jadi ketika dia masuk dia seorang penyihir, tapi bukan penyihir, dia itu kayak karena pintar dia main sulap gitu, tapi dia rindu menjadi penyihir gitu. Jadi tiba-tiba dia tuh adalah orang yang datang yang karena dipikir dia hebat gitu kan, padahal dia trik gitu. Jadi ada seorang ibu yang datang bawa anaknya yang lumpuh gitu kan. Nah, tolonglah sembuhkanlah anak saya katanya gitu. Wah, gawat ini katanya. Terbongkar nanti saya ini katanya gitu kan. Lalu saudara, dia itu coba praktekin gitu kan. Oh, jadilah sembuh gitu kan dia pakai mantra-mantranya gitu. Siapa tahu ada keberuntungan pikirnya kayak gitu. Ternyata tidak. Dan akhirnya wah dia kayak dihujat lah gitu kan. Lalu dia pergi dari situ, tunggu sebentar katanya gitu. Ternyata dia mau lari dari situ. Nah, waktu dia lari, nah dia itu masuk ke ada tiba-tiba datang tornado gitu. Angin puting beliung ya. Yang putar-putar itu. Nah, jadi dia masuk ke sana, dia pindahlah ke satu alam gitu. Satu tempat yang lain gitu. Di mana saya ini katanya gitu. Dia di kerajaan Antabranta lah gitu ya. Nah, jadi saudara di sana ada kerajaan, di sana ada seorang anak laki-laki gitu. Waktu dia kenalan gitu.
anak ini saudara, anak laki-laki ini kayak anak yang gimana ya, kayak ada kurangnya lah gitu. Karena mungkin dia anak seorang ratu gitu ya, seorang raja gitu. Nah tapi ibunya itu disihir oleh seorang penyihir gitu, dikuasai lah gitu, dia kalah gitu. Lalu si ibunya ini ada di satu tempat gitu, di satu tempat yang dia terlindung dari serangan si inilah, si tukang sihir jahat ini. Nah si tukang sihir jahat ini karena anaknya itu masih kecil waktu itu ya, si anak laki-laki tadi ini, jadi si anak laki-laki ini pikir si tukang sihir inilah ibunya gitu. Jadi singkat cerita datang si ini di situ gitu. Jadi pada waktu itu ketika kenalan namanya itu kan Abigail gitu. Jadi wah, jadi ada di situ kisah gitu bahwa kerajaan itu nanti dijanjikan itu akan ada seorang tukang sihir namanya Abigail juga gitu, yang akan menolong mereka gitu. Jadi ketika dibilang Abigail gitu, jadi si laki-laki ini gayanya gini, bolehkah Philip bertanya gitu, yang gitu-gitu anaknya gitu, jadi lucu gitu. Nah jadi ada jadi ketika dia masuk di sana, jadi si ratu itu, si tukang sihir yang jahat itu kan. Nah jadi dia itu diperlihatkan lah itunya, hartanya semua ini nanti, hartamu nanti kita akan memerintah kerajaan ini katanya gitu. Nah, kemudian tapi kamu mesti di sana ada tukang sihir yang jahat, dia punya panah gitu ya. Jadi kalau kamu punya busur panah itu sama panahnya gitu ya, nanti kamu akan jadi hebat lah gitu. Pokoknya kamu harus kalahkan dulu dia. Wah sini karena dia memang pengen memerintah gitu ya, pengen jadi inilah ya. Dia pergi aja gitu ya, dia pergi gitu. Dan ketika dia lihat si yang punya panah itu ya, itu ibunya tadi, yang si ratu tadi itu kan. Nah saudara, jadi ketika dia lihat panah gitu kan, lalu si ibunya si Philip ini, ibu aslinya itu dia letakkan itu, lalu dia mau ambil panah itu, lalu mau dipanah lah si ratu ini gitu. Nah waktu dia mau panah itu, dia lihat kok tidak seperti yang kubayangkan ya si ratu ini katanya gitu. Kok dia itu kok punya aura, dia cantik gitu, tapi cantiknya itu pokoknya bisa dia lihat gitu dari ketulusan hati gitu ya. Nah singkat cerita saudara, akhirnya dia berbalik gitulah ke si ini, akhirnya dia tidak jadi membunuh dia gitu kan, karena dia ceritakanlah cerita yang sebenarnya. Nah ini yang mau saya katakan, dia bilang kayak gini, jadi kenapa kamu bisa ke sini, jadi tempat ini seperti terlindung katanya gitu. Jadi kayak ada kubahnya lah gitu, kubah yang nggak kelihatan gitu, jadi orang jahat nggak bisa masuk ke sini katanya gitu. Hanya orang yang punya hati yang tulus yang bisa masuk ke sini katanya. Saya ketika mendengarkan itu, iya ya. Saudara, tempat tinggal Tuhan itu, saudara, seperti saya katakan tadi kepada saudara. Ketika saya dengarin perkataan itu saudara ya, itu sangat sangat buat saya itu menyentuh. Saudara, dari persekutuan kita tadi saudara, dari tadi apa yang dikatakan Antuin tadi gitu ya, ketika dia cerita, dia bertemu dengan orang-orang di sana sampai seperti tadi. Jadi memang mungkin sudah sampai tingkat muak gitu melihat satu bahkan disebutkan nanti tadi namanya gereja kita gitu ya, GBI gitu. Memang ketika melihat itu, jadi orang-orang yang memiliki ketulusan gitu ya,
itu sampai pada tingkat muak sebetulnya. Tapi tahukah saudara, nanti kalau saudara baca dari bagian firman Tuhan itu ya, makanya tadi kan Ontuin tadi katakan itu. Ketika dikatakan Tuhan berinkarnasi dalam kita, sementara saya katakan saya bukan Tuhan. Memang itu betul saudara. Di satu sisi membuat kita mungkin bingung gitu. Tapi kalau saudara ikuti perkataan Tuhan Yesus, kalau saudara dengerin baik-baik gitu, dia pun sebetulnya mengatakan hal yang sama. Jadi yang mengatakan pada mulanya adalah firman itu adalah pemahaman daripada Yohanes juga. Memang itu disingkapkan, itu betul, itu firman Tuhan. Tapi pada kenyataannya, Yesus itu kan bukanlah Bapa. Pada kenyataannya. Karena kalau Yesus itu Bapa, bagaimana dia merendahkan dirinya? Kan ya kan? Betul nggak? Bagaimana dia itu harus berdoa kepada Bapa? Nggak mungkin. Sulit. Gimana caranya dia? Janganlah kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau dia juga, itu sulit. Tapi di satu sisi dia mengatakan, kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Di satu sisi dia berkata, hanya Bapa yang tahu, anak tidak tahu. Ketika kita bersekutu, saudara, makanya Tuhan mengatakan, saya boleh bayangkan saudara betapa kalau dikatakan bapak-bapaknya gitu kan, mereka cerita firman gitu, masih mereka itu apa ya, tertarik membicarakan firman. Sementara di tempat yang lain, karena memang sudah orientasinya harta, uang, wah, apalagi mereka itu kalau namanya orang teologi ya itu saudara kerjanya debat aja saudara. Jadi tidak akan pernah bisa mendengarkan persekutuan orang lain. Dan memang saudara mati sebetulnya gitu. Jadi orang-orang itu walaupun mereka itu membicarakan firman, itu tidak ada kehidupan. Karena apa? Itu tadi saudara. Dia tidak bisa memasuki area yang saya katakan tadi, tempat tinggal si ratu tadi saudara. Karena tidak punya ketulusan gitu. Makanya saudara, ketika kita dihajar, tahukah saudara tujuan daripada dihajar itu? Tujuan kita dihakimi. Sebetulnya dengan kita itu mendengarkan ulang, dengan kita itu sampai gini loh saudara. Seperti dikatakan tadi. Jadi ketika membicarakan itu, sebetulnya ada banyak keraguan dalam perjalanan hidup kita gitu. Iya. Kalau yang sudah saya lewati gitu kan, seperti dikatakan tadi kan cukup lama gitu. Itu benar-benar dibuat ya nggak bisa buat apa-apa gitu. Dan entah bagaimana kelangsungan hidup kami nggak pernah terpikirkan oleh saya. Saya nggak bisa pikir lah pokoknya. Yang saya pikirkan waktu itu adalah ya sudah bagaimana menjalani beratnya batu gitu kan, tidur sini, keluar sebentar gitu kan, menghadapi orang-orang yang datang gitu kan. Iya, bagaimana hanya menjalani itu saja, nggak bisa mikir bagaimana nanti ya, bagaimana setelah anak-anak ya ada. Dan saya nggak ada mikir kematian juga. Yang saya pikirkan hanya menjalani kehidupan dari hari ke hari gitu. Gak ada yang lain yang saya pikirin gitu. Dan puji Tuhan bisa lolos kan. Dan ketika pikir mau gereja ini jadi 3, itu pun saya itu kalau renungkan sekarang ya, saya gitu, Tuhan,
itu kok bisa ya gitu. Maksudnya itu kok saya nggak kepikir misalnya jadi per bulannya itu jadi 4,5 juta. Kok saya nggak mikir ya waktu itu ya gitu. Kok saya nggak ada mikir misalnya gimana ya kalau nggak ada berkatnya. Kok saya nggak ada mikir dulu. Kok saya anteng aja gitu. Renovasi lah ini semua. Dari mana uangnya gitu kan. Tapi jadi gitu kan. Dan sudah lewat. Sudah 3 tahun gitu kan. Kadang kalau dihitung, saudara, kalau hitung-hitung gitu, sekian gitu kan. Kalau hitung-hitung. Tapi saudara tahu, saudara, kan kita cuma melewatinya dan sudah lewat 3 tahun. Sudah lewat kutukan 2 tahun, saudara. Lalu kan kutukan 2 tahun di Imperium sama di itu satu lagi. Saudara, ketika lewat itu saudara ya. Dan kita bisa setiap hari bersekutu. Kalau mau dipikir-pikir saudara, kan kalau bukan Tuhan, mana mungkin kita melewati semua. Ya enggak? Tapi kan Tuhan itu kan kayak gak kelihatan kan. Betul enggak? Kan kalau kita mau katakan, kalau saya katakan kepada saudara, yang saya omongkan itu adalah firman Tuhan. Ya, tapi kan saya harus menjalani kehidupan saya sebagai manusia dong. Gak mungkin orang Tuhan Yesus saja, dia itu menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia. Dia harus menjalani kehidupan sebagai manusia. Beda dengan kita, saudara. Kalau kita ini sudah rusak. Tahu bedanya di mana, saudara? Bedanya yang paling sangat, perbedaannya itu di sini, saudara. Tuhan Yesus itu, rohnya itu kudus. Artinya tidak pernah dirusak. Oke? Sebetulnya dia itu kan, saya makin renungkan. Sebetulnya dia tidak punya ayah dan tidak punya ibu di bumi ini. Tidak ada. Makanya dia berani berkata, siapakah ayahku? Siapakah ibu? Jadi ketika Maria mengandung Yesus, jadi bukan terjadi antara laki-laki dan perempuan. Itu firman Tuhan. Artinya begini saudara, tidak ada pembuahan. Saudara tahu? Bukan pembuahan. Dia langsung sudah jadi Yesus. Itu dia. Oke? Mana bisa saudara pembuahan antara enggak. Jadi dia hanya firman, dia langsung jadi Yesus. Tapi memang ketika dilahirkan, jadi kan itu kan ketika dilahirkan. Jadi kan pikiran kita inilah yang membuat ajaran biologi lah yang membuat terjadi pembuahan. Kan itu kan? Oke. Nah, tapi Yesus ketika dia datang itu langsung karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Kan jelas itu kan? Kan firman itu yang datang. Oke. Masuk dalam rahimnya ketika diterima. Jadilah kepadaku. Itu jadi. Jadi nggak ada pembuahan. Jangan bayangkan seperti pembuahan antara sel laki-laki dengan perempuan. Oke, artinya begini saudara. Jadi dari perkataan itu, dia itu tidak ada dosa masuk di dalam dia. Oke. Nah, jadi hidup selama 33,5 tahun itu adalah hidup suatu penderitaan yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena dia harus menanggung semuanya.
Jadi memang dia tidak bisa berbuat dosa, ini kebenaran. Beda dengan kita, yang memang kita itu sudah dikandung di dalam dosa. Memang habitat kita itu adalah dosa, lumpur dosa. Karena kita lahir di dalam dosa. Kita sudah terbiasa bergelimang dengan lumpur dosa. Oh, bukan karena kita berbuat dosa, bukan karena kita berbuat sesuatu. Bukan, memang kebenarannya semua manusia sudah berdosa. Seperti saudara ilustrasinya. Seorang tukang sampah itu saudara. Kita lewat aja saudara truk sampah itu. Kalau kita lagi naik motor. Dia di depan kita aja dari jarak jauh saja sudah baunya minta ampun. Iya. Karena kan sampah-sampah itu berair kan gitu kan. Belum lagi banyak sampah makanan busuk sekali kan. Kalau agak siang udah basah terus kering gitu kan, itu kan baunya minta ampun. Tapi tahukah mereka saudara? Karena mereka sudah terbiasa bergelimang dengan sampah itu saudara. Dengan baunya itu, bagi mereka tidak bau lagi. Ya. Mereka biasa di atasnya duduk gitu. Bahkan kalau hujan-hujan basah biasa. Tapi bagi kita dekat aja sudah bau sekali. Kita kan sangat menderita. Kalau sampai karena kita epet gitu, mau tidak mau kita persis di belakangnya atau di sampingnya. Maunya kita bisa menghindar gitu. Seperti itulah Tuhan Yesus menjalani hidupnya. Jadi bagi dia 33,5 tahun itu sudah cukup panjang sekali. Jadi sekarang saudara, ketika kita itu, jadi sekarang perhatikan hidup kita. Oke, lihat. Seperti dikatakan tadi. Kan akan banyak pertanyaan gitu. Salah nggak? Kenapa saya harus pilih kayak gini? Harus menghadapi kayak gini. Kalau kita lihat itu kan. Pastikan pikiran kita ini akan memikirkan salah dan benar. Seperti saya katakan tadi, ilustrasi hidup saya. Saudara, ketika kita melihat keadaan seperti itu, kita lihat hidup kita. Di satu sisi, kalau kita bayangkan hidup kita itu adalah Tuhan yang berinkarnasi dalam kita. Oke, itu satu sisi, itu kebenaran. Tapi satu hal yang lain kebenarannya adalah bahwa ada juga iblis di dalam kita. Bagaimana dia ada? Dari semua ajaran-ajaran turun-temurun yang ada dalam pikiran kita. Saudara, sekarang kita tahu kebenaran, itu puji Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan kita mesti lapar dan haus akan kebenaran. Karena kecenderungan kita itu, kecenderungan manusia adalah dia tidak tahu semua kebenaran. Dia masih terus harus belajar. Dia harus terus mengejar kehendak Tuhan. Saudara, ketika Tuhan Yesus menyadari siapa dirinya. Oke? Awalnya saudara dia katakan sama ayah sama ibunya. Padahal waktu itu sudah marah sekali loh ayah dan ibunya. Saudara. Tapi itu karena apa saudara? Memang karena Maria tak mengenal anak. Karena dia pikir Yesus itu sama. Makanya saudara kadang-kadang karena kita tidak mengerti apa yang sedang kita lakukan. Apa tujuan Tuhan? Kita tidak mengerti.
kita sudah punya pikiran kita sendiri. Itulah kerusakan kita. Seperti itulah Allah tidak mengenali Yesus. Dia nggak mengenal. Walaupun itu anaknya. Tapi itu anaknya, itu karena dia numpang rahim aja. Supaya saudara tahu. Seperti saya katakan tadi, saya harus jelaskan tadi. Itu pun saudara baru ketika saya mau urungkan gitu. Jadi saudara, ketika Maria itu mengatakan, kenapa kamu berbuat seperti itu kepada kami, nak? Lalu Yesus mengatakan apa? Apa kalian tidak tahu kalau aku harus ada di rumah Bapakku? Itu prinsip yang berbeda. Jadi pada waktu itu, Yesus juga belum tahu kalau waktunya belum tiba. Dan memang dia itu tidak dipanggil di bait suci. Iya. Makanya dia ada di luar bait suci. Orang lah yang mengatakan dia keturunan Daud. Makanya Tuhan bilang sama dia, dia kasih mereka itu ini saudara. Satu kayak perspektif yang berbeda. Katanya anak manusia itu katanya anak Daud katanya. Mesias itu katanya anak Daud. Tapi kenapa Daud berkata kalau dia itu duduklah di sebelah kananku? Kenapa dia mengatakan Tuanku? Dia kasih buat perspektif saudara. Tahu tujuannya apa Tuhan mengatakan itu? Supaya para pendengarnya itu berpikir. Pikir ulang. Sekarang saudara dengar semua firman yang kita dengarkan. Tahukah saudara? Kita itu diajak. Ayo, pikir ulang. Pikir ulang hidup. Pikir ulang bahwa coba dengerin. Seperti Tuhan katakan. Kalau kita lihat dari hidup kita. Dari perjalanan kita. Oke. Lihat bagaimana penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini. Itu saya kasih contoh karena saya ngalami gitu. Seperti saya katakan sama saudara. Saya nggak lebih baik dari saudara. Enggak. Tidak lebih baik dari saudara. Karena saya dipilih, bukan karena saya sudah berbuat baik. Bukan. Sejak dari kandungan ibu saya, sejak saya bakal lahir jadi anak, bakal lahir jadi bayi gitu. Bakal lahir jadi janin dalam ibu saya sudah dipilih oleh Tuhan. Entah bagaimana saya nantinya, entah saya gagal, entah saya memberontak sama Tuhan, entah saya tidak taat, saya sudah dipilih oleh Dia. Apakah saya bisa lari? Oh, nggak bisa. Karena yang milih saya itu Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta saya. Ya, itu satu kesadaran. Dan demikian juga dengan saudara. Ini kebenaran saudara. Dan waktu saya mengatakan ini saudara, itulah artinya firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Yang saudara dengarkan. Tapi kalau dia yang menampakkan diri, berarti harus ada orang yang melihat. Ya kan? Menampakkan diri. Siapa yang lihat? Gitu loh. Karena itu tujuannya. Ada yang dilihat, itu yang menampakkan diri. Itu menjadi penampakan. Kan kalau ada orang yang melihat kan. Tapi saudara, uniknya
Dia menampakkan diri ketika dikatakan dia itu berinkarnasi dalam daging kita. Nah, itu dia saudara. Seperti itulah Yesus ketika menjalani hidupnya dari sisi manusianya. Oh saudara, kalau saudara punya pemahaman seperti ini, ketika saudara membaca setiap apa yang ada di Alkitab sekalipun, saudara itu akan punya pandangan yang berbeda. Iya. Segala sesuatu akan hidup. Iya, termasuk apa yang sedang saudara lihat hari ini. Seperti yang dialami Pak Tur misalnya kayak gitu. Dulu mungkin nggak ada kabar-kabar kayak gitu didengar mereka dari masnya yang ada di sana. Tapi justru ketika kaki mereka menginjak di sana, ya, tempat itu ingin menolak mereka kan. Yang ditolak siapa? Pikirnya Om Tuin, kamulah yang ditolak mereka gitu. Tapi yang sedang ditolak siapa? Alam roh itu saudara tahu. Mereka langsung gelisah. Begitu ada roh yang lain yang masuk, mereka langsung menolak. Dan mereka akan pakai semua instrumen-instrumen mereka untuk menolak Tuhan itu. Tapi coba lihat, ketika bersekutu dengan bapak-bapak di sana, sama seperti tadi saudara. Kadang-kadang saudara orang tidak mengerti tentang cerita si Abigail tadi saudara. Bahwa sudah ada cerita di sana bahwa akan datang suatu saat seorang yang bernama Abigail. Kok kamu punya nama Abigail? Kamukah tukang sihir itu yang akan datang itu? Si Abigail tidak tahu. Tidak tahu dia. Karena dia itu seorang sebetulnya yang dia jadi dia bukan penyihir sejati, bukan tukang sihir sejati. Jangan selalu anggap negatif ya. Kalau penyihir gitu ya. Maksudnya itu kita sedang satu gambaran. Apa saja bisa dipakai oleh Tuhan untuk ngajarin kita. Seperti saya katakan tadi saudara. Kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan menampakkan diri. Dia pakai wajah yang berbeda-beda. Kalau saya tadi bisa mendengarkan suara tadi, saudara. Saya sampai dengerin loh berulang-ulang gitu. Saya sampai, enggak mungkin. Masa saya dengarkan suara, kan kadang-kadang kalau misalnya kalau kita itu nyanyi kan kita langsung tahu. Kayak nada itu, tapi itu kan di dalam pikiran kita gitu. Jadi kalau ada orang yang gini saudara ya. Jadi saking dia melekatnya dengan suara gitar misalnya gitu jadi kalau misalnya orang nyanyi gitu dia bisa tahu gitu ini C nanti pindah ke ini dia langsung tahu karena jadi kayak dia bisa bayangkan padahal tidak ada gitar dipegang dia tidak ada suara dipegang dia bisa dengarkan misalnya C suaranya kayak gini tapi kan itu didengarkan nggak tahu gimana ceritanya tapi memang bisa kayak didengarkan dia. Tapi saudara, ini benar-benar saya coba sambil nyanyi sampai saya pakai kuping saya. Jadi bukan saya dengar di pikiran saya. Saya benar-benar pakai telinga saya ini untuk dengarkan. Suara siapa ini? Enggak suara saya gitu. Tapi apa suara yang lain itu adalah bisa sampai saya dengarkan begitu. Saudara, tahukah saudara? Seperti saya katakan tadi saudara.
Saudara, kadang kita ini saudara berbicara mengenai Tuhan ada di antara kita. Tapi kenapa kita sering ragu? Kenapa kita takut pada pemeliharaan Tuhan? Kenapa kita tidak mengizinkan Tuhan itu? Saudara, Tuhan itu sangat ahli dalam menyembunyikan diri. Dan memang dia itu, seninya dia itu saudara, dia memang harus dicari. Karena itu yang dibutuhkan dari kita. Jadi waktu kita tidak merasakan Tuhan, tidak melihat pimpinan Tuhan, bukan karena dia tidak mau memimpin kita. Tapi justru itu yang dibutuhkan dia. Karena ceritanya, waktu Tuhan datang berinkarnasi di dalam kita, waktu dia mau itu, kan awalnya kan ada yang namanya umat, kan dari pelayan pekerjaan Tuhan, satu kan, tingkat paling bawah. Lalu ada umat Tuhan, lalu ada level tertingginya itu anak sulung. Anak sulung itu dia sudah sampai mirip dengan dia gitu. Itu tingkatannya gitu loh. Tingkatan sampai kita itu ngerti apa namanya, dia berinkarnasi di dalam kita. Tapi tahukah saudara, dia lakukan itu secara tersembunyi karena tanpa sadar. Disitulah penaklukan itu terjadi. Disitulah sebetulnya dia itu jadi menampakkan diri itu nyata melihat. Dan dalam kehidupan kita nggak melihat dia. Seperti makanya kita kadang ketika menghadapi kehidupan seperti yang tadi itu, benar-benar kan sampai nyata tadi katakan, bagaimana ketika kita tidak bisa hidup tanpa perkataan Tuhan. Kalau kita mungkin ya biasa gitu. Tapi mereka benar-benar ketika menjalani kehidupan itu tuh nyata. Senyata itulah Tuhan. Tapi tetap saudara, ada satu hal di dalam diri kita, yaitu kita mencari kebenaran. Kalau Yesus saja dulu begitu, harus tercipta di dalam diri kita gaya hidup yang seperti itu. Di mana memang kita benar-benar tidak bisa lepas dari Tuhan dalam hal apapun. Ya, sampai begitu. Seperti saya katakan tadi kepada saudara. Ketika dia ada di antara kita, ketika tadi berbicara, saya boleh rasakan saudara. Ketika mungkin waktu sharing sambil ngopi gitu, sama dengan bapak-bapak di situ. Gitu. Ya. Saya bayangkan gimana orang itu berbicara kepada mereka. Gitu. Kalau mungkin saya gitu ya, saya terlalu banyak tahu. Mungkin akan memimpin pembicaraan itu. Gitu. Karena merasa banyak pendeta. Tapi ketika ada orang yang ini saudara, ya mungkin walaupun pendeta gitu, tapi ya beda dengan saya gitu. Bedanya gitu, saya karena tahu banyak itu permasalahan saya. Walaupun rasanya bagi orang itu keuntungan kan, tapi itu masalah bagi saya. Masalah karena apa? Untuk menciptakan sharing seperti itu. Nih, tapi saudara tahukah saudara, ketika terjadi persekutuan seperti itu indah sekali. Saudara. Walaupun mungkin tahu sedikit firman, tapi hati mereka yang merindukan firman itu, ketika mereka cerita, mereka sangat dekat sekali dengan Tuhan itu. Ya. Saudara, kalau kita bisa melewati hari demi hari,
rasakanlah kehadiran Tuhan. Ya, seperti tadi saya boleh bayangkan indahnya gitu. Mereka tidak, orientasi mereka bukan, makanya sampai mereka muak gitu. Yang muak itu sebetulnya Tuhan. Iya. Tapi diungkapkan melalui mereka. Itulah Tuhan yang nyata. Terlalu indah saudara kalau kita terus bicara tentang Tuhan itu. Ketika Tuhan ada kita bersemangat. Ketika kita melanjutkan pekerjaan kita, kita biasa lagi. Tapi ketika kita cerita tadi itu saudara, tahukah saudara? Itulah artinya Tuhan menampakkan diri sama seperti Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid. Mereka sangat senang sekali. Tuhan, itu Tuhan. Oke, terus lompat. Akhir itu sudah. Itu Tuhan. Ya aku dengar Tuhan panggil, lari dia bayangin. Lari dia dari rumahnya itu ke kuburan itu sudah. Cepat sekali sudah. Karena apa saudara? Karena Tuhan menampakkan diri. Itulah yang kita rasakan setiap hari. Ketika kita bersekutu tentang firman. Puji Tuhan saudara-saudara, lewat jauh mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Oh, buatlah kami semakin melekat dengan Engkau setiap hari Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan semua. Haleluya.